Kalau memang sudah takdir Allah berangkat, insya Allah tahun depan berangkat ya. Karena kan lahat banyak yang nggak berangkat ya Bu. Yang berangkat cuma 116 ya. Cuma 100 pas. Wah, cuma 100 pas. Jadi banyak yang terpotong tidak bisa berangkat, terutama yang umur lebih dari 65. Tapi kawan saya juga umurnya masih 40 juga nggak bisa berangkat karena kuotanya itu 100. Ya apa boleh buat 48% dari yang harusnya berangkat. Berarti ada 52% yang tidak berangkat. Jadi ini cobaan. Gak usah nak stres-stres mikirkannya ya Bun. Gak apa-apa. Insya Allah pasti Allah kuatkan untuk bisa berangkat ke sana ya. Sabar. Ibu-ibu sekalian, insya Allah kita bulan depan ngaji lagi tanggal 23 ya Bu. 23 bulan 7 itu hari Sabtu. Oh, 23 ya. Hari Sabtu, benar ya Yan? Tanggal 23 ya Yan? Sabtu keempat ya? Juli 1, 2, 3, 4 tanggal 23. Karena kebetulan tanggal 23 ini aku nikah keponakan ke Jakarta. Jadi Bu, kita ke tanggal 30 ya. Tanggal 30 akhir bulan ya. Tanggal 30 Juli. Tanggal berapa Bu? 30 Juli nanti saya umumkan lagi di grup ya. Tanggal 30 Juli karena kebetulan tanggal 23 ini ponaan di Jakarta nikah ya. Jadi kita akan bahas mengenai kurban ini lebih mendalam. Nanti ibu-ibu boleh bertanya apa-apa yang belum jelas. Kalau aku bercerita tentang kurban ini, kalau kami pemahaman saya dengan Abah, kurban ini adalah bentuk rasa syukur ya, bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Jadi kadang kami malu kalau kurban tidak sesuai gitu ya. Jadi kalau semakin banyak Allah kasih rezeki, maka kurbannya semakin banyak. Saya tidak menghitung, kami tidak menghitung keluargaku 1, 2, 3, 4, 7, berarti satu sapi, tidak menghitung seperti itu. Tapi menghitungnya adalah betapa luar biasanya Allah kasih rezeki tahun ini. Kalau kami tidak berkorban selayaknya, itu kami malu dengan Allah, bukan malu dengan manusia Bu. Kalau malu dengan manusia tidak ada dalam pikiran kami sama sekali. Tapi malunya dengan Allah. Malu karena Allah sudah di surat Al-Kautsar tadi ya, sudah cukupkan rezeki padamu, ya kan? Maka laksanakan sholat dan bayarlah kurban. Itu perintah Allah. Supaya kita nanti dikumpulkan Allah di Telaga Kautsar loh. Kalau minum air Telaga Kautsar itu Bu, sekali minum kita tidak panas lagi di mahsyar nanti. Jadi dari kami tidak punya apa-apapun dulu, kami tetap berupaya untuk kurban. Karena kurban kan setahun sekali ya. Jadi bisa direncanakan Bu, kita nabung ya kan? Nabung untuk berkorban. Kalau nabung untuk jalan-jalan besok, siapa yang besok nak jalan-jalan? Besok katanya nak jalan-jalan kemana tuh? Prabu Mulih ya, Mbak Suci apa namanya? Danau Suci ya. Nah, kalau jalan-jalan besok, ngapa korban tak bisa? Jadi hitung diri, malu dengan Allah. Saya yakin bisa. Tidak usah berhitung ketika kita bertransaksi dengan Allah. Yakin Allah akan cukupkan ya. Kalau di TV itu aku minat ya Allah, aduh nenek tuwek ya, jualan rumahnya sepetak 2x2. Aku suka lihat di Cak Budi official ya Bu. Kalau di Instagram tuh Cak Budi official. Itu isinya memperlihatkan
kaum duafa di sekitar kita ya. Yang barusan itu gonggong apa itu? Nah itu besok yang gonggong itu. Jadi barusan itu kan dia tayangkan nenek tuwek rumahnya 2 kali 2 meter. Di depan rumahnya dia tuh jualannya itu ya ada ciki-cikian, ada apa bela, ada pisang, ada ini ya. Nah, tuwek nih sendirian, tidak punya suami, tidak punya anak, sendirian ya. Tapi dia dari jualannya itu yang tidak seberapa tadi, jualannya tuh kalau aku bilang tidak berarti itu ya, sedikit jualannya, tapi dia sisihkan untuk kurban, ya kan? Sisihkan untuk kurban. Bukanya, ini celengan kurbanku cukup tidak ya untuk beli kambing 1. Di official tuh neteskan air mata. Nenek untuk makan sehari-hari cukup tidak? Cukup, Allah cukupkan, katanya kan. Jualannya laku berapa sehari? Aduh, rasa nak netes air mata. Tuwek nian masalah nenek tuh. Tuwek nian hidup dewean, tapi pakai jilbab dia jualannya ya. Sholatnya di kotak rumah petak segitu ya. Sedihnya. Tapi maksud saya dengan segala keterbatasannya saja dia menyisihkan uangnya setiap hari ditaruh di celengan kaleng itu untuk kurban, beli sapi, beli kambing ya. Kambing sekarang agak mahal ya Bu ya, 3,5 ya, 4 juta ya. Jadi saya yakin kita bisa, tidak mungkin tidak bisa ya. Terus bagaimana kurban untuk orang yang meninggal dan sebagainya, nanti kita bertanya dengan Pak Ustadz Mutakin ya, supaya kita mengerti bagaimana berkorban dengan benar. Baiklah Ibu-ibu sekalian, kita dengarkan kajian kita tentang kurban ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Mutakin. Silakan. Oh, sebab nuzul dulu, lupa aku. Ya Bun, silakan Bun. Anda tua kata Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu sekalian, kita mengaji tentang surat Al-Ahad 3435. Tapi di asbab nuzul tidak ada tiba ya? Tidak ada asbab nuzulnya 3435. Tapi ini sekarang surat Al-Ahad ialah haji ini, juznya juz 17. Suratnya surat ke-22, ayatnya 34-35. Mukadimah surat Al-Hajj termasuk golongan surat-surat Madaniyah. Terdiri atas 78 ayat, sedangkan menurut pendapat sebagian ahli tafsir termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Sebab perbedaan ini ialah karena sebagian ayat surat ini ada yang diturunkan di Mekah dan sebagian lagi ada yang diturunkan di Madinah. Dinamai surat Al-Hajj karena surat ini mengemukakan hal-hal yang berhubungan dengan ibadat haji seperti ihram, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, mencukur rambut, sayur Allah. Faedah-faedah dan hikmah-hikmah disyariatkan di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Ka'bah didirikan oleh Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail alaihissalam. Menurut Al-Hajj Nabawi, surat Al-Hajj termasuk di antara surat-surat yang ajaib.
diturunkan di malam dan siang hari dalam musafir dan dalam keadaan ayat-ayat yang diturunkan di Mekah dan ada pula yang diturunkan di Madinah. Isinya ada yang berhubungan dengan perdamaian dan ayat-ayatnya dan muhkam, dan ada pula yang mutasabbihat. Pokok-pokok isinya, Bapak Ibu sekalian, yang pertama keimanan. Keimanan tentang adanya kebangkitan dan huru-hara hari kiamat dan susunan alam semesta dapat diambil dari buku-buku tentang adanya Allah Maha Pencipta. Ibu-ibu, hukum-hukum kebajikan berhaji bagi kaum muslimin dan haji telah disyariatkan pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Hukum berkata dusta, larangan menyembah berhala, binatang-binatang yang halal dimakan, hukum menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidil Haram, keizinan berperang untuk mempertahankan diri dari agama, hukum-hukuman yang berhubungan dengan haji. Hanya sekian ibu-ibu sekalian, soalnya yang nomor 3, nomor 4 itu tidak ada haji berhubungan dengan apa tadi? Korbanan. Wallahu muwaffiq bil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan sedikit lagi, ada terjemahan surat Al-Hajj ayat 36-37 ya, masih berkenaan dengan kurban. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Jadi kalau unta kalau mau dipotong kurban kan berdiri ya Mas. Berbeda dengan sapi. Kemudian apabila telah mati rebah, maka makanlah sebagiannya dan berikanlah makan orang yang merasa cukup dengan yang ada padanya dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-sekali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi ini tambahan surat 36-37 masih berhubungan dengan kurban ya. Jadi Bu, daging korban itu boleh untuk kita makan, kita kasih kepada orang yang mampu tadi ya. Orang yang mampu boleh, orang yang beda agama boleh, dan orang yang meminta tadi kan. Yang mampu, orang yang meminta boleh kasihinnya. Baiklah, nanti akan dijelaskan lebih jelas lagi oleh Ustadz Mutaqin. Dipersilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Apa kabar semuanya, ibu-ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat.
Pak Marno tuh meneng wae wis takon ibu-ibu kok. Iya, yang saya tanya itu ibu-ibu, kok Pak Marno sehat. Tidak apa-apa Pak. Insya Allah semuanya sehat, amin ya robbal alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya. Pagi hari ini ibu-ibu, walaupun saya lihat hampir semuanya sudah lansia, tapi semuanya cantik. Loh, wong sudah tua juga cantik, apalagi dulu waktu masih loh, tambah TR. Iya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya. Ibu-ibu yang saya hormati, kajian kita pada pagi hari ini adalah tentang kurban. Saya akan menyampaikan dulu makna kurban secara bahasa, ya, atau secara loghah. Kurban, ya, itu sebetulnya bahasa Arab, tapi sudah sangat familiar, ya, sudah sangat populer di telinga kita, bahkan menjadi bahasa dusun kita. Hari rayanya juga disebut hari raya kurban. Padahal asal katanya itu adalah dari bahasa Arab, dari kata qoruba. Qoruba. Coba bareng-bareng. Qoruba. Qoruba, ya. Itu fi'il madinya. Kata dasarnya kalau cara orang pondokan, ya. Fi'il madinya qoruba. Kemudian isim masdarnya itu menjadi urbanan. Qurba itu artinya dekat. Makanya kita sering mendengar, ya, mari kita bertakorrub. Pernah mendengar itu Bu, ya? Takorrub artinya mendekatkan diri. Atau ada yang mengatakan sahabat karib. Pernah Bu mendengar sahabat karib? Karib itu bahasa kita Indonesia, asal katanya dari korban. Karena wong kita ini susah ngomong, nah ngomong korib itu susah, jadi karib. Kemudian ada lagi kerabat. Pernah mendengar Bu? Sering. Nah itu masih kerabat aku itu. Atau family terdekat. Nah kan family terdekat, kerabat itu adalah saudara terdekat atau family yang terdekat. Maka koruba itu yang artinya dekat, isim masdarnya menjadi kurban. Artinya apa? Kurban itu penekanannya, ini secara bahasa loh, saya masih menjelaskan masalah bahasa. Ini belajar secara pondokan Bah. Walaupun itu tuwek-tuwek rapopo. Rapopo. Aku rapopo. Itu pernyataan Allah, artinya apa? Lebih menekankan, artinya lebih dekat. Artinya apa? Ketika kita melaksanakan ibadah yang namanya kurban, itu harus lebih dekat dengan Allah. Banyak kata-kata lain yang tujuannya sama. Saya contohkan kalimat lain, ada kata ghafaro. Ghafaro. Ghafaro itu artinya apa? Ampunan. Artinya telah diampuni. Tapi kenapa dalam Al-Qur'an menjadi ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir? Ghufran. Ada Ustadz Ghufran itu ya di tempat Pak Haji Ramlan. Namanya Ustadz Ghufran. Kata dasarnya ya itu dari kata ghafaro. Ghafaro menjadi ghufran. Tapi karena wong Jawa jadi kupron. Kadang-kadang suka macam itu kok orang kita ini dalam apa bahasa. Ya saya sering nyampaikan kalau ini kan sebentar lagi Lebaran Kurban. Kalau menjelang Ramadan
Kalau orang Lahat ini biasa buat apem, kue apem, iya Bu, serabi. Apam. Kalau di Lahat serabi, Apam. apam. Memang Jawa apem, kalau di sini apam. Itu simbol kalau orang dulu. Simbolnya orang Hindu Buddha, ya. Ini mohon maaf ini bersejarah sedikit ya. Simbolnya orang Hindu Buddha kalau mau meminta ampun sama Tuhan itu buat kue apam. Dialihkan oleh para wali songo yang masuk ke Indonesia menyebarkan agama Islam, mengajari doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Sebetulnya mohon ampun, afuwun susah ngomong apem. Iya, biar ibu ingat sama Pak Mutakin ya. Jadi kurban itu asal katanya dari koruba, ya, menjadi kurbanan, menjadi kurban, artinya lebih mendekatkan diri kepada Allah. Artinya apa? Setelah melaksanakan kurban, mestinya secara teori harus lebih dekat dengan setelah kurban. Nah ini dari akar katanya. Sekarang pelaksanaan kurban. Ini tidak usah pakai yang macam-macam, langsung ke poin-poin yang supaya lebih paham. Pelaksanaan kurban ya itu adalah pada tanggal 10 Zulhijjah disebut dengan hari nahar. Ya, tanggal 10 Zulhijjah disebut dengan hari nahar. Itulah perintah yang ada di dalam surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Ya, wanhar artinya apa? Ya, hari nahar, hari penyembelihan disebut oleh kita semua. Para alim ulama sepakat hari itu disebut dengan penyembelihan hewan kurban. Nah, tidak selesai pada hari tanggal 10 Zulhijjah, masih repot, atau memang yang dipotong juga bukan hanya satu, atau pada hari itu belum sempat beli. Nah, boleh dilaksanakan pada hari tasyrik. Hari tasyrik itu adalah tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Boleh, tidak apa-apa. Jelas ini sampai ke sini Bu ya? Nah, terus untuk siapa kurban itu? Tadi sudah dijelaskan ya, dibaca oleh Dr. Laila ya, bahwa dalam surah surah Al-Hajj tadi ayat 34, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallah, bahwa setiap umat itu, setiap umat, kita ini umat ya, kita semua ini umat, ja'alna, Allah telah mensyariatkan. Maksudnya apa? Allah menjadikan kurban itu menjadi syariat. Mansakan itu kurban, diartikan dengan kurban, ibadah. Kalau arti aslinya mansakan itu adalah ibadah ya, dari nasaka, nusuk. Maka ibu-ibu sering berdoa, doa iftitah itu ada yang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Coba bareng-bareng Bu, inna sholati, 1, 2, 3. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi TK meneng.
Dari TK dulu ibu diajari seperti itu. Sebetulnya mohon maaf ini Bu ya, ada kekeliruan bacanya sedikit. Jadi inna sholati wa nusuki, bukan wa nusuki. Nah itu yang baca Al-Quran tadi, Masya Allah luar biasa, bacaannya bagus, suaranya bagus ya. Orangnya bagus. Bagus, bacaannya luar biasa ya. Sama dengan kita membaca doa tadi itu ya, yang betul itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya, bukan wa mahyaya. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil nah, nusuki wa nusuki, ibadah-ibadahku di dalamnya termasuk ibadah mansakan. Itu di ayat 34 di surah Al-Hajj. Walikulli ummatin ja'alna mansakan. Nusuk di situ yang dimaksud adalah ibadah kurban. Artinya apa? Setiap umat itu wajib hukumnya itu untuk melaksanakan nah bla 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 di ayat itu di ujungnya, karena apa? Untuk bersyukur dengan apa yang telah dirizkikan oleh Allah Subhanahu. Cuma ibadah kurban ini ada syariatnya tersendiri, ada syariatnya, yaitu harinya tadi sudah disebutkan tanggal 10 Dzulhijjah, dan pada hari tasyrik binatang sembelihannya juga sudah ditentukan. Ada kambing, ada sapi, ada unta, ada kerbau, ada ayam, ayam. Enggaklah ayam. Tuh. Ada syariatnya itu. Binatangnya bahimatul an'am, binatang ternak yang kaki 4 yang dihalalkan, yang dicontohkan, yang ada syariat dalam ajaran agama Islam. Di kulli ummatin tadi setiap umat. Untuk apa? Untuk bersyukur pada Allah. Liyadkurusmallah. Ya, untuk menyebut nama Allah. Artinya apa? Untuk bersyukur pada Allah atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari ini semua Ibu Bapak ya, karena ada bapaknya ini, jadi tetap saya sebut. Nanti Pak Marno bilang Ibu wae sendiri celuk. Bapak enggak. Ngerti diceluk, Bu? Padha-padha Mbah Rowo kok. Ibu ini Mbah Rowo ini. Mbahnya Rowo. Rowo Pening. Nah, jadi setiap umat itu. Nah, lalu bagaimana teknisnya? Nah, begini para jamaah sekalian. Tadi sebenarnya sudah termasuk agak rinci lah disampaikan oleh Dr. Laila. Ya. Saya ngambil contoh bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap tahun Rasulullah itu melaksanakan memotong hewan kurban setiap tahun. Artinya apa? Persepsi ya, atau pemikiran yang selama ini ada dalam pemikiran kita ini, wah aku laudem. Aku laudem. Itu kita mindset yang pemikiran seperti itu kita rubah. Kalau yang selama ini masih punya pikiran, oh ya aku lah pernah, aku laudem, malah selesai aku nih. Aku sehumani lah cuma halimah, laudem galu, selesai. Rasulullah tidak mencontohkan seperti itu. Rasulullah mencontohkan setiap tahun Rasulullah menyembelih hewan kurban. Untuk siapa? Yang disebut ada 3 orang, 3 macam maksudnya. Yang pertama li Muhammad, untuk dirinya sendiri.
wali ahli, untuk keluargaku, kata Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, wali ummati, dan untuk umatku. Luar biasa. Tapi Nabi Muhammad memang seorang nabi pilihan Allah, ya, yang mendapatkan izin juga nanti untuk memberikan syafaat. Hanya Nabi Muhammad yang seperti itu. Tapi itu menjadi suri tauladan bagi kita, bahwa ketika Nabi Muhammad menyembelih hewan kurban, yang dipotong itu apa? Ada kambing, domba namanya itu. Kemudian unta. Hanya disebut 3 tadi. Li Muhammad, ya, adalah untuk dirinya. Kemudian li ahli adalah untuk keluarga Nabi Muhammad. Kemudian wali ummati, dan untuk umatku, yaitu untuk kita semua. Artinya apa? Betapa luar biasa Nabi Muhammad di dalam memberikan suri keteladanan ini. Yang pertama, li Muhammad, untuk Nabi Muhammad, artinya apa? Di umatin tadi, setiap umat punya kewajiban. Ya, cuman itu tadi memang diukur dengan sesuai dengan kadar kemampuan. Kalau memang belum niat mampu, ya kita berusaha cara menabung, barangkali seperti yang dicontohkan Ibu Dokter tadi, ya. Walaupun saronian tapi masih bisa. Sama mau pergi haji, Bu. Aduh, itu memang apa namanya, itu tergantung niat, tekad, dan ada izin dari Allah. Aduh, mau pergi haji itu sebetulnya berduit, cuma nggak katanya niat, sampai mati dah pergi haji. Ada, Bu? Di Lahat ini ada? Berduit sebetulnya. Mobil ada, rumah bagus, kebun luas, pejabat yola pulau. Kurang apa lagi? Nah, katanya belum dipanggil. Apa kalau dipikir, kalau secara ekonomi ya mungkin lebih dibanding yang lain. Cuman sampai mati dia tidak pernah terpikir, apalagi sampai daftar. Ada yang model seperti itu. Tapi banyak yang viral di televisi, hanya sekedar jualan asongan, tukang beca, tukang sol sepatu, tapi bisa pergi haji. Jual koran. Ini untuk saya, Bu. Berarti konsui. Nah, barangkali sama dengan urusan masalah kurban, ya, urusan masalah kurban. Ada yang sayang nian sama hartanya itu. Padahal kalau cuma sekedar beli kambing sikok 2, wah kecil, duitnya banyak. Beli sapi lagi bisa, cuma masih belum terpanggil. Padahal kalau kembali kepada ayat tadi, itu adalah kewajiban bagi setiap umat. Nah, pertanyaannya tadi, ya, bagaimana teknisnya? Berdasarkan contoh dari Nabi Muhammad, kalau memang kita punya kemampuan, maka tidak ada istilah berhenti berkurban setiap tahun jika kita punya rezekinya. Tidak ada istilah aku lah udem, aku lah selesai. Nggak kata itu. Bahkan dalam satu keluarga misalnya, abah, ya, nak motong sapi sikok 2, 3, nggak masalah. Cuman ukurannya, bagi yang paling minimal satu orang itu adalah satu kambing. Itu ukuran berdasarkan fiqhiyah. Karena yang dicontohkan oleh Rasulullah memotong domba. Cuman dia mampu beli seekor sapi, lah mampu pula nggak beli kambing, kan seperti itu. Karena rezekinya lebih banyak. Boleh nggak